Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Mudah-mudahan kalian semua sehat selalu ya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang sistem pernafasan hewan atau biasa disebut dengan sistem respirasi. Hewan yang akan kita bahas pertama ini adalah ikan. Nah, yang sudah kalian tahu, ikan bernafas dengan insang. Ya, di dalam air, ikan itu menghirup air, lalu di dalam air itu terdapat kandungan O2 yang akan disaring oleh si insang tersebut. Yang kedua, pada hewan sejenis insekta atau serangga. Di dalam insekta, bisa kalian lihat gambarnya, di situ terdiri ada kantong udara, ada trakea, ada jalan keluar, dan jalan masuknya. Nah, sistem pernafasan serangga ini menggunakan trakea. Trakea itu bercabang-cabang membentuk trakeola ke seluruh tubuh. Aliran O2 dan CO2 tidak membutuhkan darah. Dan kantong udara itu fungsinya untuk menyimpan udara atau mengeluarkan suara keras dalam rangka menakut-nakuti pemangsa. Yang ketiga adalah hewan unggas. Unggas di sini contohnya bisa saja ayam, bebek, ataupun burung. Nah, unggas itu bernafas dengan menggunakan paru-paru pada umumnya. Pada saat udara melewati paru-paru, pada unggas ini hanya melewati satu arah. Supaya apa? Supaya tidak bercampur antara udara bersih dengan udara kotor. Terdapat organ kantung atau pundi udara. Pada unggas juga terdapat 7-9 kantung, diantaranya terdapat pada pangkal leher, rongga dada, antara tulang selangka, ketiak, antara lipatan usus atau rongga perut. Nah, pada unggas, terdapat kantong udara yang berhubungan dengan paru-paru, yang berselaput tipis tetapi tidak terjadi aliran udara pernafasan. Adanya kantong udara mengakibatkan pernafasan pada burung menjadi efisien. Sekarang, bagaimana mekanisme pernapasan pada burung? Pada saat waktu istirahat, atau pada saat dia tidak terbang, tulang rusuk itu bergerak ke depan, rongga dadanya membesar, lalu paru-paru mengembang sehingga udara masuk dan mengalir lewat bronkus ke kantung udara bagian belakang. Bersamaan dengan itu, udara yang sudah ada di kantong udara belakang mengalir ke paru-paru dan menuju kantung udara depan. Pada saat tulang rusuk kembali ke posisi semula, rongga dada mengecil sehingga udara dari kantung udara masuk ke paru-paru. Selanjutnya, saat di alveolus, O2 diikat oleh darah kapiler alveolus, jadi pengikatan O2 berlangsung pada saat inspirasi maupun ekspirasi. Lalu bagaimana pada saat terbang? Pada saat terbang, inspirasi dan ekspirasi dilakukan oleh kantung-kantung udara. Waktu sayap diangkat ke atas, kantung udara di ketiak mengembang. Sedang kantung udara di tulang korakoid terjepit sehingga terjadi inspirasi. O2 pada tempat itu masuk ke paru-paru. Bila sayap diturunkan, kantong udara di ketiak terjepit sehingga kantong udara di tulang korakoid mengembang sehingga terjadi ekspirasi. Udara luar yang masuk sebagian kecil tetap berada di paru-paru dan sebagian besar akan diteruskan ke kantong udara sebagai udara cadangan. Udara pada kantong udara dimanfaatkan hanya pada saat udara O2 di paru-paru berkurang, yaitu pada saat burung mengepakkan sayapnya atau pada saat burung itu terbang. Nah, apa fungsi pundi udara? Nah, fungsi pundi udara ini membantu burung untuk mengambil udara di ketinggian dan memperkeras suara. Tekanan udara di paru-paru burung lebih tinggi daripada mamalia, sehingga membantu burung bernapas di ketinggian. Metabolisme yang berlangsung cepat menyebabkan burung sangat sensitif terhadap racun. Nah, sekarang yang terakhir adalah amfibi. Contohnya adalah pada katak. Ya, alat pernapasan katak ada dua, yaitu insang dan paru-paru. Mekanismenya bagaimana? Pada saat katak itu berbentuk berudu, otomatis berudu itu hidup di dalam air, maka berudu bernafas dengan insang. Ketika
katak itu menjadi katak dewasa, barulah katak bernafas dengan paru-paru. Proses perubahan alat pernafasan dari insang ke paru-paru itu ternyata membutuhkan waktu kurang lebih 12 hari. Nah, proses jalannya pernafasan pada katak dimulai dari rongga udara yang dihirup rongga hidung, lalu masuk ke rongga mulut. Pada saat masuk ke rongga mulut, tenggorokan mengembang, hidung menutup. Nah, tujuannya supaya udara yang masuk ke paru-paru itu tidak terlalu banyak memberi tekanan pada paru-paru. Karena apa? Karena katak tidak mempunyai diafragma seperti manusia. Oke, untuk penugasannya, kerjakan di selembar kertas HVS. Terus gambarlah sistem pernafasan hewan dengan memilih salah satu hewan yang sudah kita bahas hari ini. Dan tentu saja jelaskan jalannya pernafasan hewan tersebut. Nah, tugas tersebut dilaporkan hari Senin 30 Maret 2020 melalui WA Miss Nasya. Pelaporannya bisa difoto terlebih dahulu. Untuk selanjutnya, bentuk fisiknya bisa dikumpulkan pada saat kita bertatap muka di sekolah. Oke, sekian dari Miss Nasya. Tetap semangat, tetap optimis, tetap semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.